Selamat sore teman-teman semua, teman-teman jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, seperti teman-teman dapat menyaksikan, ini adalah para tokoh bangsa yang saya pengawalnya saja. Para tokoh bangsa ini yang baru saja berdialog bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan tadi kami membicarakan tentang bagaimana menjaga keutuhan bangsa. Nah, para tokoh bangsa ini membentuk sebuah inisiatif yang kami menyebutnya Gerakan Nurani Bangsa. Berangkat dari keinginan untuk menjaga keutuhan bangsa, cita-cita bangsa, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur kalau dalam Undang-Undang Dasar. Nah, untuk bisa menjaga cita-cita itu, tentu kita membutuhkan proses berbangsa dan bernegara yang amanah, yang baik begitu. Dan ini tadi yang disampaikan oleh para tokoh bangsa dan juga disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam kunjungan kali ini Gerakan Nurani Bangsa diwakili oleh Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Gerakan Nurani Bangsa, lalu Profesor Quraish Shihab, lalu kemudian ada Romo Kardinal Suharyo, kemudian ada Pendeta Gomar Gultom, di sebelah sana, Pendeta Gomar Gultom, lalu kemudian ada Bapak Makarim Wibisono dan juga Ibu Karlina Supeli dan Pak Lukman Hakim Saifuddin yang tadi memandu jalannya diskusi. Tadi kami mendiskusikan banyak sekali hal, termasuk transisi kepemimpinan pada tahun 2024 ini, bagaimana menjaga agar seluruh penyelenggara negara ini bisa tetap pada netralitasnya. Tadi Bapak Wapres menekankan hal ini sebagai bentuk amanah. Dan beliau tadi menyampaikan senang sekali karena para tokoh bangsa masih mau untuk memikirkan dan ikut mengawal perjalanan bangsa ini dan bahkan meminta kami untuk terus menyampaikan harapan-harapan tersebut kepada seluruh penyelenggara negara dan seluruh pihak-pihak supaya tetap setia pada perjalanan hidup yang panjang ini, bukan hanya pada pilpres saja atau pada satu penggal kehidupan saja, tapi bahwa ini perjalanan panjang gitu dan harus mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu. Begitu tadi yang disampaikan oleh Wapres. Jadi ini yang tadi kami laksanakan bersama beliau. Kami merasa berbesar hati dengan apa yang beliau sampaikan, komitmen beliau untuk ikut menjaga bangsa bersama para tokoh bangsa yang lain. Monggo saya persilakan Ibu atau Pak Quraish untuk menambahkan. Ya, oke. Ya, saya persilahkan kalau teman-teman mau. Terima kasih. Saya Anto dari Harian Kompas. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, inisiatif pertemuan hari ini itu datang dari mana? Kemudian misalnya dari Gerakan Nurani Bangsa, misalnya inisiatif itu berasal dari Gerakan Nurani Bangsa, kenapa yang dituju ke Pak Wapres, misalnya kenapa enggak ke Pak Presiden misalnya gitu. Kemudian yang kedua soal keprihatinan utama apa yang diangkat oleh para tokoh bangsa kaitannya dengan situasi sekarang ini menjelang Pilpres itu. Apakah ada hal-hal yang ingin menjadi keprihatinan sehingga patut disuarakan selain tadi isu netralitas. Kemudian kami juga ingin nanya ini Mbak, sekarang kan istilahnya kita tahu ada putusan MK yang sifatnya final dan mengikat soal yang ada kaitannya dengan kontestan. Kemudian di sisi lain juga masih ada tersisa problem etis karena putusan MK itu ada pelanggaran etis berat gitu. Itu ada dua kutub gitu. Seruan atau himbauan moral atau etis bagi masyarakat semacam apa dari Gerakan Nurani Bangsa ini? Terima kasih Mbak Anissa.
Terima kasih, nanti mohon dilengkapi, saya menjawab bagian yang pertama saja. Jadi inisiatifnya datang dari Gerakan Nurani Bangsa karena memang gerakan ini rencananya tidak hanya berkunjung kepada Wapres saja. Jadi kalau ditanya kenapa nggak ke Presiden, sudah terjadwal begitu. Sudah ada jadwalnya. Selain ke Wapres, kami juga rencananya nanti akan berkunjung sowan kepada para mantan presiden, para mantan wakil presiden, dan juga terutama penyelenggara negara yang terkait dengan transisi kepemimpinan, terkait dengan pemilu. Jadi kami merencanakan untuk nanti bertemu dengan KPU, dengan Panglima TNI dan Kapolri, dan juga dari yudikatif tentu saja kami juga akan berkunjung ke Mahkamah Konstitusi. Itu untuk proses mengawal tadi itu, Mas, yang akan kita laksanakan. Nah, nanti pada satu titik pasti juga kami akan sowan kepada Presiden, begitu. Jadi sudah ada jadwalnya, tapi kalau kita jabarkan ya panjang sekali ya nanti, karena itu tadi ada kunjungan kepada banyak sekali, karena ini para sesepuh bangsa, inisiatifnya para sesepuh bangsa, yang ditemui pertama adalah para sesepuh bangsa juga, begitu. Dan memang ini gerakannya besar sebetulnya, ada Kiai Mustafa Bisri, ada Romo Magni Suseno, tapi ya karena kesempatannya tentu tidak bisa membawa banyak orang, nanti jadinya seminar. Itu jadi ini mewakili saja begitu. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak Lukman Hakim, Pak, ini kalau sama sesepuh begini terkait dengan etika tadi, keprihatinan apa yang disuarakan begitu. Iya, jadi kami semua ini bertemu pada titik temu yang sama, yaitu komitmen agar bangsa ini di tengah kemajemukan tentu yang beragam-ragam, ini tetap utuh, bisa tetap terjaga, terpelihara, terawat dengan baik. Karena inilah yang diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kami dulu. Jadi keutuhan bangsa concern kami ini. Nah, pemilu sebagai sebuah agenda politik yang periodik begitu, yang dia hakikatnya keniscayaan dari proses demokratisasi itu sendiri, memang tidak terhindarkan melahirkan banyak polarisasi yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Itulah kenapa kami ingin menyuarakan itu, sekedar mengingatkan kesadaran seluruh anak bangsa bahwa keutuhan bangsa ini harus dijaga dengan cara lebih mengedepankan nilai-nilai, nilai moral, nilai etika, azas-azas kepantasan, kepatutan, yang tadi oleh Bapak Wapres sendiri ditekankan bahwa setiap kita, seluruh anak bangsa hendaknya selalu disadarkan agar senantiasa menggunakan akal sehatnya dan hati yang bersih, begitu. Dua hal yang bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan, apalagi dibentur-benturkan, tapi itu satu kesatuan yang harus digunakan secara bersamaan. Akal sehat dan hati yang bersih itu tidak hanya bagi seluruh anak bangsa, tapi juga khususnya bagi para penyelenggara negara yang mendapatkan amanah untuk bagaimana bisa menegakkan keadilan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama. Itu. Ya, saya persilakan Ibu Karlina Supeli atau Romo Kardinal untuk juga menyampaikan pandangannya. Yang disampaikan oleh Bapak Lukman dan Mbak Lisa itu sebetulnya sudah menyeluruh. Kalau saya boleh menggarisbawahi, yang paling penting dijaga, dirawat, dan dikembangkan adalah kebersatuan. Kalau kita melihat sejarah misalnya, 350 tahun Indonesia ini dijajah Belanda. Tidak bisa merdeka karena apa? Dipecah belah. Sampai 1928, Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
yang bermacam-macam itu dijadikan satu, dan 17 tahun kemudian proklamasi kemerdekaan. Menurut saya itu sangat dahsyat dan sangat simbolik. Ketika kita sungguh-sungguh bersatu, lalu apapun yang ada di depan kita sebagai tantangan pasti bisa diatasi. Itu satu. Yang kedua, situasi dimanapun itu tidak pernah ideal. Tidak ada situasi ideal itu. Oleh karena itu, ketika situasi bangsa kita seperti ini, apapun yang terjadi, entah itu baik, entah itu tidak baik, atau macam-macam, apapun yang terjadi, khususnya juga berkaitan dengan pemilihan umum, itu kesatuan ini harus dijaga. Entah bagaimana caranya, saya tidak tahu, tetapi modal dasar dari bangsa kita adalah kebersamaan itu, yang harus dirawat, dikembangkan dalam keadaan apapun juga, dalam konteks apapun juga, sekali lagi dengan pengertian bahwa dimanapun di dunia ini tidak ada situasi yang ideal sehingga semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Ada banyak hal yang tidak baik-baik saja, tetapi tantangannya justru bagi bangsa Indonesia adalah itu. Ketika keadaan tidak baik-baik saja, yang paling pokok dipertahankan, diusahakan dan dikembangkan adalah persatuan, kesatuan Indonesia. Baik, jadi kembali kepada, mengingatkan kembali pada semangat itu. Kalau kemarin mungkin masih ada keinginan-keinginan yang sifatnya kelompok atau sesaat, ini kita ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar nih, ada tentang kesatuan. Kita menginginkan itu gitu. Pendeta Goman, terkait etis tadi mungkin terutama. Ya, saya hanya ingin mengungkapkan tadi Pak Wapres juga menyambut dengan gembira suara yang disampaikan oleh para tokoh, dan beliau mengatakan diperlukan di tengah-tengah keadaan bangsa kita sekarang suara-suara seperti ini diteruskan, supaya bahkan beliau pakai istilah supaya pengeng itu kuping bangsa kita ini agar eling para penyelenggara negara dan semua kita eling dalam keadaan ini. Saya kira Pak Wapres tadi menyambut bahkan sedia bersama-sama dengan kita semua untuk demi keutuhan bangsa kita. Itu tadi menarik dari beliau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi atau cukup? Satu lagi ya? Oke. Izin, saya Nadia dari kumparan.com. Tadi kan Ibu sudah bilang akan ada rencana bertemu dengan para sesepuh-sesepuh bangsa. Karena ini masih ada dalam kaitannya terkait pemilu, apakah mungkin ada rencana juga untuk bertemu dengan para capres atau cawapres atau mereka para paslon? Karena pemilu ini bisa dibilang masyarakat sekarang sedang terpecah dalam tanda kutip pilihan-pilihannya, dan terkadang masyarakat yang terpecah dalam tanda kutip ini kan bisa menimbulkan konflik juga di antara masyarakat hanya karena perbedaan pilihan. Apakah mungkin ada rencana untuk bertemu dengan para paslon untuk terkait hal tersebut? Terima kasih. Saya ditugasi untuk menjawab. Sebetulnya kalau kemarin belum ada dalam agenda, tapi mungkin kami perlu mempertimbangkan itu juga kalau melihat dinamika yang terjadi. Begitu. Terima kasih atas idenya, Mbak. Mbak Alisa, satu lagi, Mbak. Oke, terakhir ya. Izin buat Bu Sinta, semoga sehat selalu, Bu. Amin. Terima kasih, Mbak. Bu, kami minta seperti minta konfirmasi, nasihat boleh, konfirmasi juga boleh. Sebenarnya Ibu pernah menjadi ibu negara. Kira-kira harapan ke depannya, pemimpin seperti apa yang Ibu harapkan? Karena Ibu kan pengalaman gejolak politik sangat tinggi ketika Ibu menjabat sebagai ibu negara. Ini harapan saja. Tokoh seperti apa yang diharapkan untuk bisa kemajuan bangsa pada pemilu 2024? Terima kasih. Dari Radio El Sinta. Dari Radio El Sinta. Oh, dari Radio El Sinta. Oh. Ibu kurang dekat pada Bu Sinta ya. Benar. Kurang dekat? Kurang dekat. Kurang dekat? Oh, didekatkan. Ya, memang saya mengalami menjadi ibu negara.
Tapi sekalipun saya bukan ibu negara, pikiran dan pandangan saya akan tetap sama. Yang akan menjadi pemimpin yang kita harapkan bisa membawa kemakmuran, kesejahteraan, dan kebaikan tidak hanya bagi bangsanya juga bagi negaranya adalah orang-orang yang amanah, yang bisa menegakkan keadilan, yang apa? Yang ya pokoknya yang menebar kebajikan, dan apalagi di negara Indonesia dia sanggup menjaga keutuhan bangsa dan negara. Itu paling penting. Karena ya kalau kita belajar sejarah bahwa negara kita telah dipersatukan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Sabang sampai Merauke untuk menjadi suatu negara yang utuh, yang satu, yang tidak berpecah belah walaupun terdiri dari berbagai suku dan dari berbagai agama. Itu harus kita jaga. Dan pemimpin yang begini yang harus kita pilih. Yang artinya tidak hanya memikirkan kelompoknya saja, tidak hanya memikirkan etnisnya saja, tidak memikirkan agamanya saja, tapi semuanya ini adalah bangsa Indonesia. Itu yang harus dijaga keutuhannya. Kita bersaudara dan kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ini harus dibaca keutuhannya, dan orang yang bisa amanah untuk menjaga keutuhan seperti ini, itulah yang harus kita pilih menjadi pemimpin bangsa kita. Gitu. Terima kasih. Baik, dengan kesimpulan ini, ingat teman-teman ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Baik, terima kasih teman-teman media. Mohon bantuannya juga untuk menggaungkan semangat kita untuk merawat keutuhan bangsa. Terima kasih.